Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustina Sianipar dengan NIM 11810820668 dari kelas PGMI 6A. Hari ini kita akan belajar pekerjaan di sekitarku. Subtema 2, tema 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat. Allahu Akbar. Semangat belajar hari ini. Semangat, Bu. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sudah membaca buku di rumah? Sudah, Bu. Sudah, berarti sudah tahu pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah jenis pekerjaan di sekitarku. Jadi kita akan membahas pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Sebelum memulai pelajarannya, Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti setelah kalian membaca cerita tentang sosok pekerja, kalian mampu menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan ataupun secara tulisan dengan rinci. Kemudian, nanti setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Jadi, kira-kira tentang menangkap ikan di tujuan pembelajarannya. Kira-kira untuk hari ini pekerjaan apa yang akan kita bahas? Pekerjaan yang menangkap ikan. Sudah ada kata kuncinya di tujuan pembelajaran. Kira-kira pekerjaan apa? Nelayan. Iya, betul, nelayan. Pintar semuanya. Oke, kita masuk ke materi pelajaran. Oke, sebelum masuk ke materi lagi, ada pertanyaan dari Ibu. Mengapa orang harus bekerja? Mengapa orang harus bekerja? Adalah untuk mencari uang, karena uang diperlukan untuk Makan. kebutuhan sehari-hari. Ibu mau tanya, cita-cita kalian, dimulai dari Natasha. Natasha cita-citanya adalah sebagai apa? Dokter. Dokter. Kalau bercita-cita sebagai dokter, berarti nanti Tasya bekerjanya gimana? Mengobati orang yang sakit di rumah sakit. Dan status pekerjaannya adalah seorang dokter. Kemudian Nazwa bercita-cita menjadi apa? Dokter hewan. Dokter hewan. Kalau Tasya tadi dokter manusia ya? Iya. Iya. Berarti dokter hewan juga sama. Mengobati juga, tapi mengobati hewan. Dan kerjanya di mana? Rumah sakit ya. Pasiennya itu ada hewan.
Lalu apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Manfaat yang kira-kira Tasya peroleh dari pekerjaan dokter itu apa? Bisa menolong orang. Apa kuat suaranya? Bisa menolong orang. Bisa menolong orang. Kemudian, ya itu tadi, mengapa orang harus bekerja? Manfaatnya adalah kita memiliki penghasilan. Kalau Najwa, kira-kira manfaat apa yang akan Najwa peroleh kalau menjadi dokter hewan? Bisa menolong hewan. Bisa menolong hewan, mengobati hewan, dan sama tadi, manfaatnya adalah mendapatkan penghasilan. Baik. Tadi berbicara tentang nelayan. Pekerjaan apa ini? Nelayan. Nelayan. Kenapa kalian tahu ini nelayan? Karena ada jaring-jaring yang baru di laut. Ya. Karena ada jaring dan di laut. Kalau Najwa? Kenapa baru ngelihat gambarnya aja sudah tahu kalau ini adalah pekerjaan nelayan? Karena apa? Biar tahu ini adalah pekerjaan nelayan. Karena menaiki kapal. Iya, menaiki kapal. Kapal itu adalah transportasi yang bisa di laut. Jadi tadi tandanya itu ini adalah nelayan. Bapak yang ini ada di laut, menaiki kapal dan menggunakan jaring. Jaring gunanya untuk menangkap ikan. Baik, kita lanjut ya. Dia mengatakan, pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ibu akan bertanya ke anak-anak ibu. Oke. Nelayan tadi menangkap ikan. Kerjaannya di laut. Berbahaya kan? Kerjaannya di laut, jauh dari darat, kan? Terus kenapa dia bisa bangga dengan pekerjaan ayahnya yang menjadi seorang nelayan? Kira-kira alasannya apa ya? Yang tahu tunjuk tangan. Ingat aja, nelayan itu kerjanya menangkap ikan. Dengan menangkap ikan, ikannya bisa dijual. Kita nggak perlu nangkap ikan sendiri, kita cuma bisa beli, kita udah bisa makan ikan. Jadi kira-kira kenapa dia bangga kalau pekerjaan ayahnya itu seorang nelayan? Kuat, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Masa sih nggak tahu? Yang kuat, tunjuk tangan. Karena bisa mendapatkan penghasilan. Iya, selain mendapatkan penghasilan lagi. Gimana ini? Bisa Apa tidak, aja? Tunjuk tangan. Apa aja jawabannya? Tunjuk tangan. Bisa tidak membeli ikan. Bisa tidak? Membeli ikan. Jadi orang itu dapat ikan gratis gitu. Iya, dari anak. Lagi, tunjuk tangan lagi. Benar juga itu jawabannya. Tapi masih kurang tepat. Tunjuk tangan lagi, harus berani. Ayo tunjuk tangan. Kata kuncinya tadi udah ibu sebutkan. Seorang nelayan menangkap ikan. Ikan itu dijual dan bisa dibeli oleh kita yang bukan seorang nelayan, dan kita bisa mengkonsumsi ikan itu. Clue satu lagi, ikan itu memiliki
protein yang sangat tinggi yang bisa mencukupi gizi yang memakannya. Jadi kenapa dia bangga ayahnya adalah seorang nelayan? Tunjuk tangan. Bisa sehat dengan cara ayahnya menangkap ikan dan menjualnya, orang akan membelinya. Dan Apa tadi saya tunjuk tangan? Kuat suaranya. dengan cara ayahnya menangkap ikan, ayahnya akan menjualnya, Ya. terus dibeli orang, lalu jadi makan orang, bertambah proteinnya. Protein orang yang memakannya. Iya. Iya, betul. Tepat sekali jawabannya. Jadi, dia bangga karena ayahnya bisa menjual ikan untuk dikonsumsi orang supaya orang itu sehat, tercukupi gizinya. Benar sekali. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan pelajarannya ke sebuah teks cerita ini. Kita membacanya satu paragraf per orang ya, dimulai dari ibu. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Yang membaca paragraf kedua siapa? Tasya. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut karena hanya menggunakan sampan. Ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Oke, selanjutnya Najwa. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkapan ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Lanjutkan ke teks yang kedua. Oke. Teks yang kedua ini nanti kalian memberikan saran kalian setelah ibu bacakan apa isi teks kedua ini. Oke, memberikan tanggapan. Jadi didengar baik-baik. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup. Pukat harimau itu ini di gambar kedua. Lalu bom ikan. Bom ikan itu adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Oke, sekarang pertanyaannya. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Coba jelaskan. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas, yaitu menggunakan bom ikan dan pukat harimau? Alasannya kalian tulis di buku tulis kalian. Nanti kalian bacakan dengan suara yang keras dan kita akan bahas bersama-sama. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Oke, bisa kita mulai lagi ya anak-anak ibu. Ibu pikir sudah selesai. Oke, yang pertama itu kita beri kesempatan untuk yang mau menjelaskan penggunaan cara bom ikan. Siapa tunjuk tangan? Saya, Bu. Ya, silakan Tasya. Saya tidak setuju, Bu, dengan penggunaan bom ikan.
karena bisa merusak tempat tinggal ikan. Rusaknya terumbu karang, baru hilangnya pemandangan bawah laut. Itu aja, Bu. Baik, terima kasih Tasya sudah menjelaskan pendapatnya tentang bom ikan. Oke, selanjutnya siapa yang mau menjelaskan pendapatnya atau tanggapannya tentang pukat harimau? Ya, silakan Nazwa. Saya juga tidak setuju, Bu, penggunaan pukat harimau. Kalau pukat harimau tidak hanya ikan yang terangkat, tetapi semua yang ada di laut. Padahal kan, Bu, yang mau diambil cuma ikan yang mau kita makan. Baik anak-anak ibu, tanggapan anak-anak ibu sangat bagus dan sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Oke anak-anak ibu, sekarang ibu beri tugas yaitu menjawab 5 pertanyaan sesuai dengan apa yang telah kita baca dari kedua teks. Oke, yang pertama itu apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan, apa yang digunakan oleh nelayan modern. Kemudian kalian tuliskan persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan nelayan tradisional. Oke? Persamaannya itu apa? Lalu pertanyaan nomor 4. Menurut kalian, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu yang besar dan perlengkapan yang modern? Oke? Menurut kalian. Lalu bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem bawah laut itu tetap terjaga? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kira-kira berapa menit kita mengerjakan ini? 10 menit yakin? Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak ibu? Sudah, Bu. Oke, bisa dikumpul ke depan tugasnya. Jangan lupa menulis nama ya. Oke, ini Nazwa dan ini Natasha. Oke, dengan menjawab pertanyaan kelima tadi, ibu bisa mengerti bagaimana tingkat kepahaman anak-anak ibu terhadap pelajaran hari ini. Dan anak-anak ibu hari ini cukup hebat karena bisa menyelesaikan kelima pertanyaan ini. Oke, tadi tema kita hari ini adalah jenis pekerjaan di sekitarku. Nah, oleh karena itu di sekitar kita sangat banyak pekerjaan-pekerjaan, kan? Dan pada kali ini, kesempatan ini kita membahas tentang pekerjaan nelayan. Ternyata nelayan itu ada nelayan tradisional dan nelayan modern. Menurut anak-anak ibu tadi, nelayan yang masih menjaga kelestarian ekosistem bawah laut itu adalah nelayan yang menggunakan cara tradisional. Oke. Dan sikap yang seharusnya dilakukan nelayan itu adalah sikap menjaga kelestarian bawah laut. Oke. Untuk pelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, tapi tidak sampai di situ. Ibu akan memberikan tugas kalian di rumah. Tadi temanya adalah jenis pekerjaan di sekitarku. Kalian bisa menulis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar rumah. Baik oleh ibu, ayah, tante, kakak, tetangga. Nanti kalian tulis jenis pekerjaannya, dia bekerja di mana, dan pekerjaannya itu berhubungan dengan siapa. Kalau nelayan tadi pekerjaannya berhubungan dengan ikan karena dia menangkap ikan. Kalau dokter
Tadi berhubungan dengan manusia karena mengobati. Kalau dokter hewan tadi berhubungan dengan hewan juga, tapi dalam aspek mengobati hewan. Oke, bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Sekian pelajaran kita hari ini. Untuk menutup pelajaran, kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran IPS hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.